Gilliard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada debat ini kami akan membahas beberapa lembaga keuangan non-bank syariah seperti reksadana syariah, dana pensiun syariah, dan asuransi syariah. Kriteria efek syariah. Jenis efek syariah yaitu saham syariah. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar suatu efek dinyatakan sesuai syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kriteria jenis usaha, di mana entitas tersebut tidak melakukan kegiatan usaha, yaitu antara lain yang pertama ada perjudian, yang kedua ada perdagangan yang dilarang menurut syariah, yang ketiga ada jasa keuangan ribawi, dan yang keempat ada jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan judi atau maisir. Kriteria yang kedua yaitu kriteria rasio keuangan, yaitu memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Terdapat sumber hukum syariah dalam Al-Quran sebagai berikut, dan juga terdapat hadisnya sebagai berikut. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sebagai bukti kepemilikan, saham yang diperbolehkan secara syariah untuk dibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk atau jasa, serta cara pengelolaannya sejalan dengan prinsip syariah. Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi saham. Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang. Transaksi saham merupakan sesuatu yang halal jika memang digunakan untuk investasi dan bukan untuk spekulasi. Kegiatan spekulasi dilarang karena spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan kontribusi yang bersifat positif maupun produktif, serta memiliki unsur gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau judi. Maka diperlukan suatu kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan transaksi saham di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip kehalalan sesuai fatwa MUI sehingga harta kekayaan yang diperoleh melalui bursa efek menjadi halal. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta. Keuntungan berinvestasi pada reksadana syariah adalah dapat dilakukan secara retail, sehingga investasi awal dapat disesuaikan dengan kesanggupan keuangan dan nilainya kecil, bahkan ada yang hanya 250.000. Keuntungan lainnya antara lain adalah hasil yang relatif lebih tinggi, serta bebas pajak, pelaksanaan transaksi yang relatif rendah, kemudian perkembangannya yang dapat dipantau secara harian melalui media, dan yang terakhir adanya audit secara rutin dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada mekanisme reksadana. Mekanisme operasional dalam reksadana terdiri atas yang pertama itu antara pemodal dengan manajer investasi, dilakukan dengan sistem wakalah. Yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah kegiatan yang menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah. Ada dua jenis dana pensiun syariah, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti atau PPMK, yaitu program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan dalam peraturan dengan suatu formula tertentu. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibutuhkan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada karakteristik asuransi syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan tijari.
Akad tabaru digunakan antara peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi. Akad tabaru digunakan antar peserta di mana peserta mendonasikan sebagian atau seluruh dari kontribusi atau premi yang dibayarkan dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong antar peserta. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa prinsip dasar dari asuransi syariah adalah saling tolong-menolong dan saling menjamin antar para peserta. Selanjutnya ada mekanisme asuransi syariah. Antara lain yang pertama itu ada akad tabaru. Akad tabaru merupakan akad yang digunakan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, ada wakalah bil ujrah, merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Yang ketiga itu ada mudarobah dan mudarobah musyatarakah, yang merupakan akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Terdapat sumber hukum dari asuransi syariah dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan terdapat juga hadisnya sebagai berikut. Jenis asuransi syariah. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode 12 bulan atau memberi proteksi lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Yang kedua ada akad asuransi syariah jangka panjang. Adalah akad asuransi syariah yang tidak memenuhi kriteria akad asuransi syariah jangka pendek. Berikut contoh laporan keuangan dari asuransi syariah sebagai berikut. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.